Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Perbuatlah terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena anugerah-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila mana sebentar kami hendak membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai setiap kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya yang sakit Tuhan telah sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan sudah hiburkan, yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan buat berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah dan kami siap mendengar dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tema yang kita renungkan kali ini sekali lagi yaitu perbuatlah terlebih dahulu. Terambil di nats firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Jadi segala sesuatu yang kita ingin orang perbuat kepada kita. Firman Tuhan juga katakan, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sekali lagi saya bacakan buat saudara semuanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Setiap kita atau semua orang itu berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Inginnya dihargai, ingin dihormati, didengar, diperhatikan, dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal yang baik datang kepada diri kita. Itu adalah harapan semua orang. Firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, maka kita harus berbuat juga kepada mereka. Dengan kata lain, bila kita ingin dihargai orang lain, belajarlah menghargai orang lain. Bila kita ingin diperhatikan orang lain, belajarlah untuk memperhatikan orang lain. Bila kita ingin mendapatkan perlakuan yang ramah dari orang lain, belajarlah juga berlaku ramah terhadap mereka. Bila kita ingin orang lain tidak ingkar terhadap janjinya kepada kita, maka kita pun harus belajar menepati janji kepada mereka. Apapun yang orang ingin perbuat kepada kita, sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Inilah yang disebut hukum kesamaan. Rasul Paulus menasihatkan di dalam kitab Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Namun faktanya, di zaman sekarang ini jarang sekali orang mau melakukan hal yang demikian. Umumnya, orang itu hanya menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Sementara ia sendiri tidak mau berbuat. Karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi. Ini yang terjadi di akhir zaman. Seringkali manusia egois, pengennya diperhatikan orang lain, pengennya dihargai orang lain, tetapi tidak mau melakukan hal sebaliknya. Kita menjadi orang yang sangat egois. Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu permasalahan dan penyebab retaknya sebuah hubungan. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga, pertemanan, persahabatan, atau bermasyarakat. Karena tiap orang hanya saling menuntut untuk mengutamakan kepentingan sepihak saja. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman sekarang ini. Seringkali orang hanya mementingkan kepentingan dirinya saja.
Bila kita renungkan, sesungguhnya hukum kesamaan adalah hukum yang sangat alamiah, sederhana, dan mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak merugikan, ya, justru mendatangkan dampak yang positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi ketika kita berbuat kepada orang lain itu adalah hal menghargai, menghormati, memperhatikan, itu justru berdampak positif bagi diri kita dan orang lain tersebut. Jadi kita tidak menuntut kepentingan untuk kita yang harus dihargai terlebih dahulu, kita yang harus dihormati terlebih dahulu. Sekali lagi, hukum kesamaan. Jadi apa yang orang ingin perbuat kepada kita harus perbuat kepada orang lain. Hukum kesamaan ini, itu dampaknya itu sangat positif sekali, sangat baik sekali. Dan saya yakin firman Tuhan ini benar-benar yang harus kita praktekkan untuk membina hubungan yang baik dalam pertemanan kita, dalam persahabatan kita, dalam keluarga kita, dalam bermasyarakat. Karena apa? Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka orang itu pun cenderung berbuat seperti apa yang telah kita perbuat terhadapnya. Ini seperti perumpamaan ketika saudara itu menanam. Saudara menanam biji mangga, tumbuhnya adalah pohon mangga yang menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin saudara menanam biji mangga, tumbuhnya pohon durian dan buah durian yang saudara tuai. Tidak mungkin tersebut. Makanya ketika saudara menghormati orang lain terlebih dahulu, maka dampaknya orang pun akan menghormati saudara. Kalau saudara memperhatikan orang lain, maka saudara pun dampaknya akan menerima perhatian dari orang lain. Ayat penutupnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami tidak mementingkan kepentingan diri kami, tetapi kami mau menabur terlebih dahulu Tuhan. Dalam sikap, ucapan, tindakan kami kepada orang lain yang positif, yang membangun, yang bermanfaat, sehingga itu pun nanti kembali kepada kami hal yang positif, hal yang baik, hal yang bermanfaat. Sebab hukum kesamaan ini Tuhan sudah renungkan, sudah berikan kepada kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya ketika kami melakukan yang terbaik untuk orang lain, maka kami pun mendapatkan hal yang terbaik dari orang lain. Kau memberkati subscriber, viewers, pendengar Raja Wali Kasih, mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah kesehatan, keuangan, jodoh, keluarga. Tuhan sudah berikan jawaban yang terbaik ketika kami berdoa sungguh-sungguh fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.